Teman-teman tiap bulan kasih aku 200.000, aku tiap hari susah banget. Aku nggak pernah lihat HP-nya, nggak pernah tanya dia kemana, kadang ketemu dia sama cowok lain. Aku bahkan lebih tegang dari dia, lari ketakutan, takut merusak hal baiknya. Suatu hari setelah 6 bulan pacaran, kita lagi nonton film pakai HP-nya, tiba-tiba muncul pesan dari cowok. Sayang, aku masuk rumah sakit, butuh bantuan sebentar. Gimana kalau aku yang ke rumah sakit jagain temanku? Malamnya aku naik sepeda sewaan, udah putus asa mau kasih tugas ke anak nakal. Tiba-tiba ada suara manggil aku. Hei, yang lagi naik sepeda itu. Ayo sini. Jadi pacar aku, tiap bulan aku kasih kamu 200.000. Mau nggak? Aku kasih kamu 200.000 tiap bulan. Terakhir tanya, mau nggak? Aba-aba. Sayang, baik banget. Lihat kan, kamu nggak layak. Ayo pergi. Tapi aku benar-benar nggak mau peduli sama dia. Kalau-kalau di kartu ini nggak ada uang. Buka kode pembayaran. Cepat. Terima kasih. Sudah melihatnya. Aku mengerti. Nggak bisa ngomong. Ingat. Ayo pergi. Kamu ngapain cuma berdiri di situ? Cepat, ayo kita jalan. Akhirnya datang, cantik. Dia berjalan dengan sepatu hak tinggi menuju gerbang sekolah. Dia berhenti di samping sebuah mobil hitam. Dengan cemberut, dia nanya, mau kemana? Aku antar kamu. Awalnya mau bilang alamat les, tapi aku pikir-pikir lagi. Aku sudah masuk 200.000. Langsung berubah pikiran, aku kembali ke asrama. Oke, kalau gitu aku nggak antar kamu. Di rekening ada 400.000. Ditambah 200.000 yang baru ditransfer. Selama 3 bulan ke depan, kamu pacar aku. Ada masalah? Aku pegang kartu bank sambil tersenyum. Nggak ada masalah, cantik. Dia langsung menunjukkan kode QR temannya. Aku buru-buru nambah teman dia. Bahkan nulis, aku pacar kamu, dengan manis. Dia terima permintaan pertemanan. Setelah itu, dia simpan ponselnya. Sementara gini aja, nanti aku hubungi kamu lewat WeChat. Bye. Aku cuma berdiri di situ, sampai sosok tinggi ramping itu menghilang dari pandangan. Aku nggak bisa percaya, soalnya dari kecil beli minuman pun nggak pernah dapat keberuntungan. Apakah hal baik ini benar-benar terjadi padaku? Aku ambil ponsel dan cek saldo lagi. 2.020.300. Pertama kali aku merasa, wah, beruntung banget. Sesampainya di asrama, aku nggak sabar buat berhenti kerja les. Lalu mulai cari di Baidu tentang cara mencegah penipuan, bolak-balik. Nggak ada cara penipuan seperti itu yang aku temukan. Aku cek lagi saldo sekali lagi. Lihat kartu ban di tangan, tiba-tiba sadar dia nggak kasih tahu aku sandinya. Aku buka chat dengan dia. Dia punya beranda yang bisa dilihat selama 3 hari. Foto profilnya gelap. Kosong. Aku start ke layar hitam itu dan bingung lagi. Aku nggak tahu dia siapa. Setelah berpikir lama, akhirnya aku tulis, cantik. Setengah jam kemudian dia baru jawab. Tapi, aku sudah lupa. Rasanya dia belum kasih tahu password kartu. Setelah setengah jam lagi, dia kirim deretan angka, lalu kirim voice note yang nyaring. Aku ulang tahun, jangan lupa ya. Nanti kalau kita ngopi, bukan cuma diingat. Kalau perlu, aku ukir ke dalam hati. Aku pikir-pikir terus hapus chat itu. Baik, saya tahu. Kirim juga emotikon kucing imut yang jarang dipakai. Belum ada balasan dari orang di sana. Aku berangkat ke sekolah dengan gelap, ke bank, ke mesin setoran mandiri. Yakin ada 400.000 ikan angsa. Baru aku merasa puas kembali ke kamar, mandi, dan tidur. Di dalam mimpi, aku tinggal di kota sub di sebelah seorang miliarder, mendengarkan dia dengan senang hati. Cerita di balik seorang bintang populer, suara telepon yang tajam mengembalikanku ke kenyataan. Aku menutup mata, agak kesal, dan mengangkat telepon. Halo? Dia di sana berkata, aku sudah tidur. Aku melihat jam. Sekarang sudah pukul 3:50. Kapan aku bisa tidur lagi? Atau? Marah padaku? Seketika aku terbangun. Kekasihku. Sayangku, aku kan juga. Sayang, aku tidak punya saudara. Dia terdiam sejenak, suaranya terdengar agak ragu. Kenapa tidak bilang aku, selamat malam, sebelum tidur? Sejujurnya, sudah bertahun-tahun aku sendiri, sebelum tidur tidak punya kebiasaan itu. Tapi aku tidak tahu bagaimana mengatakannya, jadi aku mencari alasan. Aku ingin bilang, aku tidak sengaja tertidur. Kau tahu kan, kau adalah pacarku? Tahu. Dan kedepannya, semua hak yang dimiliki pacar orang lain harus aku dapatkan. Aku juga mau yang tidak dimiliki orang lain. Jika tidak, jangan harap aku memperpanjang. Memperpanjang? Ada hal seperti itu? Aku mengerti. Kedepannya akan aku perhatikan, tapi, aku terdiam sejenak. Ada yang perlu aku jelaskan sebelumnya. Itu harus disepakati, aku tidak akan dijual. Dia tertawa. Kalau kau mau jual aku juga tidak mau. Aku menghela napas lega.
Sangat puas dengan pekerjaan ini. Besok ada kelas pagi, saat aku turun. Aku ingin lihat kau dengan sarapan, nomor kamar asrama, dan nomor ponsel. Aku akan kirimkan sebentar lagi. Oke, sayang. Tidur ya. Yah, aku tidur dulu. Selamat malam, sayang. Aku menghadapi tantangan baru. Aku terburu-buru, ditambah kemarin aku sibuk melihat kartu bank. Melihat ponsel, melihat mobil mahal, jadi agak tidak ingat. Gadis cantik yang kemarin itu, dia seperti apa? Aku hanya ingat dia pakai gaun hitam, kaki panjang. Kulitnya putih dan bersinar. Oh iya, di telinga kirinya dia punya anting berlian. Aku membawa sarapan, fokus menatap telinga setiap gadis. Cari dengan teliti. Gadis dengan anting-anting hitam di telinga kiri keluar dari gedung asrama. Sayang, selamat pagi. Ini kan junior kita? Kamu sudah menggodanya. Maaf, salah orang. Sayang kamu di sini. Setelah berjalan agak jauh. Apa aku mirip dia? Bentuk wajahku sedikit curam. Tapi fitur wajahnya lembut. Aku dengan tegas menggelengkan kepala. Aku berdiri di sampingmu selama setengah jam. Kemarin aku tidak menginap. Siapa yang tahu sudah berdiri selama setengah jam. Apa ini karena aku tidak terlihat jelas? Sudah jelas. Tidak akan salah lagi di lain waktu. Aku segera menunjukkan sikap. Asal sayang suka. Ada kelas pagi ini? Terima kasih, bos. Tidak ada yang mengajakku ke kelas pagi. Jangan sembarangan memanggil orang sayang lagi. Tahu. Aku mengeluarkan buku catatan dari tas. Silakan lanjutkan. Kenapa kamu harus begitu imut? Mau buat aku tertawa sampai mati? Lalu dia tersedak dengan sukses. Hati-hati depan belakang, satu tembakan. Apa Bai Ningbin datang hari ini? Ternyata bayiku bernama Bai Ningbin ya. Akhirnya melihat sosok aslinya. Kelas dimulai. Aku bosan, jadi aku memutuskan untuk mengirim catatan untuknya. Tinggal ditulis saja. Bel berbunyi, waktunya pulang. Siapa namamu? Fang Yuan. Tunggu sebentar ya. Hei. Hai. Kenapa si ganteng tidak menjawabku? Kamu benar-benar bersama Bai Ningbin? Iya. Hanya karena dia memberimu ratusan ribu? Aku bingung. Apakah aku harus mengorbankan uang demi harga diri? Saudaraku, aku juga untuk kebaikanmu. Dia belum selesai bicara. Aku mengusap tanganku. Aku juga demi kebaikanmu. Kamu siapa sih? Tentu saja seorang pekerja yang jujur. Jangan berharap bisa merebut pekerjaanku ya. Siapa yang mau merebut pekerjaanmu? Aku langsung mengganti sikapku, menunduk dengan kasihan. Tidak ada yang bisa. Bai Ningbin, kamu cari pacarku mau ngapain? Kamu sudah memukulnya? Aku menghindar. Tidak apa-apa, sayang. Jangan menyusahkan kakak kelasmu. Sekarang kamu tahu, sudah terlambat. Sayang, jangan seperti itu. Nanti kakak akan ajak kamu berbelanja gila-gilaan. Benar-benar beli atau hanya pura-pura? Aku baru mau mengangkat kepala. Cowok itu memaki satu kalimat. Sudahlah, jangan berpura-pura lagi. Benar-benar bisa bikin heboh. Aku dengan bangga. Tidak bisa menahan diri untuk bergosip. Dia kenapa bikin kamu marah? Mau bagaimana lagi? Aku terkejut. Kenapa dia pilih wanita berusia 45 tahun? Di matanya. Aku belum pernah pacaran. Aku pikir, ya sudah, coba saja. Jika tidak, cukup beri isyarat. Pikiranku terlalu sederhana. Sebagai kejutan, dia menghilang dariku. Dia bilang aku tidak mau memberinya. Dia bilang, kalau tidak ada uang, jangan pacaran. Aku langsung marah mendengarnya. Aku baru sadar, ternyata ini begitu sederhana. Bai Ningbin menghela napas. Aku jatuh cinta pada Bai Xia. Aku menepuk bahunya dengan serius. Tidak masalah, sayang. Kau masih punya aku. Mungkin cinta pertamaku bisa saja ke Bai Xia, tapi 200.000 tidak akan sia-sia. Aku pasti akan memberimu pengalaman cinta VIP yang luar biasa. Bai Ningbin, kau dan aku selamanya. Kerja dengan baik, bikin aku senang. Perpanjang selama setahun atau lebih bukan masalah. Ternyata, para kapitalis pintar menghabiskan uang. Berlanjut selama beberapa minggu. Saat tidak ada kelas, aku akan menemani Bai Ningbin ke kelasnya, lalu buru-buru kembali ke kampusku. Tetap melanjutkan pelajaran. Tapi aku paling tidak suka hari Selasa, karena Bai Ningbin punya kelas di kampus selatan. Dan kelasku di kampus utara. Dua kampus ini agak jauh, sehingga aku sering tidak sempat makan siang. Datang ke kelas dengan perut kosong, duduk di kelas, perutku tidak bisa berhenti menggeru. Aku diam-diam meratap, setelah menjalani beberapa hari yang baik, sekarang harus berhadapan dengan kenyataan. Aku sejak kecil tanpa ayah dan ibu. Bergantung pada bantuan kebijakan, potongan biaya kuliah, ditambah dengan pekerjaan paruh waktu.
Aku berhasil membawa diri ke ruang kuliah. Dalam hidupku, tidak banyak pilihan. Uang selalu menjadi yang terpenting. Hampir semua waktu luang di kampus, aku tidak sedang kerja. Ia di jalan menuju kerja. Sama sekali tidak ada waktu untuk memikirkan hal-hal seperti cinta. Akibatnya, aku mendapat reputasi dingin. Padahal, sifatku sebenarnya baik. Hanya saja aku tidak ada waktu untuk menunjukkan itu. Hai, bolehkah aku duduk di sini? Sebuah suara lembut menyela pikiranku dari atas. Ternyata itu Suejie, yang dulu aku kira sebagai sponsor. Silakan, Suejie. Aku diam-diam menggeser sedikit untuk memberi ruang. Pagi itu aku menyebutnya, Bunda, di depan banyak orang. Setelah itu, aku langsung pergi tanpa menjelaskan. Mungkin itu membuatnya sangat malu. Setelah berpikir, aku minta maaf. Maaf ya, Suejie. Pagi itu aku salah orang. Sungguh tidak sengaja. Tidak apa-apa. Aku tidak datang ke sini karena itu. Shen Youchu duduk di sampingku. Kebetulan tidak ada yang harus aku lakukan. Aku datang untuk ikut belajar dengan kalian. Tapi, kenapa Sue sampai mengira pacarnya sendiri orang lain? Kalian adalah pasangan online? Aku membuka mulut, asal saja. Bukan, kami cinta pada pandangan pertama. Merasa kami ditakdirkan satu sama lain, lalu jatuh cinta dengan cepat. Tapi pertama kali, ada terlalu banyak hal. Setelah tidur, aku agak bingung. Tidak mungkin memberitahunya bahwa aku dan Bai Ningbin hanya hubungan uang. Oh begitu? Shen Youchu berbalik, menatapku dengan tatapan tajam. Betapa disayangkannya. Seandainya Sue melihatku lebih cepat, mungkin akan jatuh cinta pada pandangan pertama. Mungkin wajahku ini. Aku sejenak tidak bisa berpikir. Aku sudah pernah bertemu Shen Youchu. Setiap kali ada wakil mahasiswa berbicara, mewakili kami untuk mengikuti kompetisi besar, dia pasti muncul. Tapi aku memang tidak pernah berurusan dengannya. Apalagi tidak menyangka dia mengenaliku, si pekerja yang selalu terburu-buru. Aku ingat kamu selalu bilang tidak mau pacaran. Beberapa temanku pernah menyatakan cinta padamu. Semua ditolak. Disangka kamu fokus belajar, ternyata karena belum bertemu orang yang cukup kamu suka. Iya. Dalam hati berpikir, mana mungkin ketemu orang yang cukup kamu suka. Aku sudah ketemu orang yang cukup kaya. Di zaman sekarang, siapa yang bisa menolak kekuatan uang? Dengarkan dengan baik. Sesekali lihat ekspresiku, lalu kasih penjelasan. Saya harus mengatakan, mewakili fakultas dalam kompetisi ini, prinsip-prinsip dari sangat kuat. Penjelasannya juga mantap. Aku terlalu serius mendengarnya, bahkan tidak sadar kalau pelajaran sudah selesai. Sampai suara pedas Bai Ningbing memecah keheningan di ruang kecil kami. Enggak, aku lagi ngajarin adik kelas soal. Kalau gitu, nanti saja ya sayang. Aku bawa makan siang buatmu. Terima kasih, kakak senior. Aku pamit dulu. Sampai jumpa lagi. Aku bingung mau bicara apa. Sebaik ini, dia bawa makanan untukku. Kamu udah makan? Enak enggak? Aku benar-benar kehabisan akal. Sedikit terlambat, rasa penasaran sudah muncul, dia salah makan. Aku sejenak bingung harus marah bagaimana. Mengeluarkan ponsel dengan diam-diam. Jelaskan dengan baik kepada pacarmu, dan bilang posisi kamu di hatinya itu tidak tergantikan. Lalu, tunjukkan perhatian yang lebih padanya. Lakukan sesuatu yang bisa membuatnya senang. Dari raut wajahnya, bisa dilihat bahwa dia sudah dekat dengan ledakan. Pekerjaan bergajiku sangat terancam. Saya bisa terus menjelaskan seperti biasa, tapi kebetulan bertemu dengan kakak Shen Youchu, dan kami tidak begitu akrab. Posisi kamu di hatiku itu tidak ada yang bisa menggantikan. Siapa lagi yang bisa memberikan gaji 20.000 per bulan? Lalu ponselnya, kamu sembunyiin apa? Mendingan kasih saja ponsel itu supaya dia lihat. Kamu juga tahu aku makan salah, ya? Gak tahu ya, kamu udah jadi pacarku. Belajar bareng dia itu gak enak. Aku habis 20.000 sebulan, masa ya buat diselingkuhi lagi? Kan sudah bilang, harus melakukan sesuatu yang membuatku bahagia. Kamu bilang saja, mau aku ngapain? Aku buka kamera. Apa yang sudah dibilang? Lihat ke kamera, ambil beberapa foto. Lumayan lah. Mau aku upload ke media sosial? Gak usah terburu-buru, kamu makan siang dulu saja. Perutku udah keroncongan, jadi awkward deh. Ya udahlah, foto bareng ditambah 3 kata, pacar. Setelah makan, komentarku langsung ramai. Pacarmu itu kan si Sophie dari jurusan komputer? Tapi setelah kejadian ini, aku merasa kurang pengalaman dalam cinta. Aku menyadari dan memutuskan buat cari novel-novel romantis. Baru buka salah satu drama Korea. Pintu asrama tiba-tiba dibuka. Kamu pacaran, kita sama-sama. Siapa yang duluan ngejar siapa? Karena udah denger, ada cara yang baik. Bukan penipuan. Kamu bodoh, uang ini pasti bisa ditarik kembali. Biar aku tanya pacarku. Aku minta dia buat bikin kontrak buatmu. Ya udahlah. Jangan gitu, bro. Tolong ya. Ayo, teman, kita terbitkan buku ini. Beberapa menit kemudian,
Chen De kembali. Kita harus pergi cetak kontrak. Harus ada tanda tangan dari dia. Jiang Yinan sedikit ragu. Kak Bai Ningning seharusnya tidak membawa hal-hal yang tidak diinginkan, kan? Pacar saya sekelas dengan dia. Dia dari keluarga yang sangat kaya. Kita sudah bertemu beberapa kali saat kencan. Setiap kali dia datang, mobilnya selalu berbeda. Tidak bisa, ini penting, harganya 200.000. Kita harus serius. Ayo, kita langsung pergi cetak kontrak. Begitu saya pikir, memang seharusnya kita menandatangani kontrak. Kita mampir ke toko di dekat gedung, cetak kontrak, saya masukkan ke tas belakang. Jiang Yinan nampak cantik. Ini tidak mungkin. Kamu sudah dapat 20.000 sebulan, tapi gaya hidupmu masih seadanya. Chen Je, ayo, sekarang masih pagi, kita bisa belikan kamu pakaian baru. Saya lihat tas saya, sepertinya tidak perlu. Lagi pula kita semua mahasiswa, cukup berpenampilan aja. Zhe, teman wanita Bai Lingbing semuanya anak orang kaya. Setidaknya demi citra sponsor, beli yang layak sedikit. Saya pikir-pikir, ada benarnya yang kamu katakan. Seperti yang saya duga, kurang dari setengah jam, saya sudah mengeluarkan banyak uang karena dua orang ini. 3 dari kita keluar membawa banyak barang. Belum berjalan jauh, Jiang Yinan tiba-tiba berbisik. Fang Yuan, lihat ke sebelah kiri. Baru saja Guan Xuan berselingkuh. Bai Ningbing berjalan dengan sepatu hak tinggi, tidak sabar untuk maju. Bodinya sangat bagus. Bisa-bisanya dia mendekati kita. Saya tahu jalur kecil tanpa kamera. Jangan, saya cepat-cepat menarik Chen Je. Mengeluarkan kacamata dan topi dari kemasan. Ayo cepat, jangan biarkan Bai Ningbing melihatku. Saya sedikit mengintip, mencari situasi. Lalu saya lepas kacamata hitam saya. Tunggu, saya tidak mengerti. Tentu saja, dia yang berselingkuh. Bagaimana jika dia berencana untuk memutuskan hubungan denganku? Chen Je terkejut, mengacungkan ibu jari. Saat kamu di atmosfer, pastikan tidak bertemu dengan Bai Ningbing, lalu kembali. Baru saja sampai di asrama. Bai Ningbing mengirim pesan, dia keluar hari ini. Tidak, ini menyangkut 200.000. Aku dan Bai Ningbing semakin akrab, terkadang dia bangun lebih pagi. Misalnya, hari ini baru turun. Selamat pagi, sayang. Saat melihatku, gerakannya terhenti sejenak. Kamu ganti gaya rambut, keren, ya? Aku tersenyum dan bertanya. Dia menjawab pelan, asalkan kamu suka, itu yang penting. Aku dengan sengaja menghalangi pedangnya. Saat meragukan apakah aku terlalu mendesak. Ada apa, Ningbing sayang? Entahlah, mungkin tidak sengaja menekan tombol yang salah. Situasinya agak canggung. Aku pergi ke atas untuk mengambil sesuatu. Lalu diam-diam mengintip melalui jendela. Wajahku penuh dengan kekecewaan. Tadi sepertinya aku tidak seharusnya lahir. Kemudian berdebat dengannya. Aku agak panik. Katakan saja aku teman sekelas. Apa kamu tidak bisa mengubah kata-kata ini? Aku di sampingnya merasa gelisah. Cepatlah merayu. Aku tidak bisa tenang. Hehehe. Tidak terbiasa. Kamu tidak tahu apa itu cemburu? Jujur saja, sepertinya aku tidak cemburu. Hanya karena 200.000. Tapi pasangan yang sedang jatuh cinta pasti cemburu, ya kan? Aku tidak bercanda, coba kamu cemburu sedikit buatku. Perempuan jelek, kenapa kamu begini? Aku mencintaimu begitu dalam, kamu masih berpegangan tangan dengan pria lain. Dan bahkan mengobrol di depanku, lain kali jangan seperti ini, sayang. Hukumanmu, tanda tangani kontrak ini. Kamu memang hebat, Fang Yuan. Dia bahkan tidak memberi aku kabar. Sialnya, semua ini terlihat olehnya. Dengan topi, masker, dan kacamata hitam. Benar-benar berpura-pura tidak melihat. Aku sudah berpikir keras beberapa hari. Memberi bunga mawar, menyiapkan hati di bawah. Aku tidak bisa menemukan cara lain. Kalau bisa membuatnya senang, aku akan coba. Kalau tidak, aku resign. Bagaimanapun, uang sudah aku dapatkan. Aku hubungi Bai Ningbin. Apakah ini pacarnya Ningbin? Silakan masuk. Di bar, suara musik sangat keras. Saat baru masuk, ada beberapa gadis melambaikan tangan padaku. Aku belum pernah melihat mereka sebelumnya. Lihat saja Bai Ningbin berbaring dengan miring di sofa. Apa kamu bertengkar dengan Ningbin? Cepat hibur dia, iya kan, Junior? Jangan terlalu banyak berpikir tentang itu. Aku mendekat. Bai Ningbin, kamu baik-baik saja? Bai Ningbing mengernyitkan alisnya dan menangkap tanganku yang bergerak-gerak. Tapi kan tadi dia terus memanggilku sayang? Semua orang di sekitar mendengar kata-katanya. Ayo, betapa manisnya. Kalian jangan terlalu banyak bicara. Aku bertanya pelan padanya. Aku antar kamu pulang. Bai Ningbing mengandalkan pedangku. Aku membantunya turun dari mobil. Apakah di rumahmu ada orang? Enggak. Kalau tidak, dia sangat tidak aman sendirian.
Aku terpaksa bertanya, di mana kamarmu? Gak usah, aku bisa tidur di sofa. Ayo ke kamar tidur. Kita lebih dekat. Jarinya menyala. Fang Yuan, meskipun aku ini pinjaman, aku juga seorang perempuan. Kamu tidak punya perasaan padaku? Apa aku jelek? Aku menundukkan kepala dengan canggung. Cantik. Fang Yuan. Aku sedang tidak mood. Aku merah padam. Jangan sedih. Ini yang namanya perlakuan VIP kamu, ya? Sudahlah, aku sudah belajar. Kamu terima saja. Aku agak bingung. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Kamu bilang aku sudah tidur, itu sudah cukup. Oke, kamu pacarnya ya? Aku sampai tertegun sebentar. Aku melirik Bai Ningbin. Aku hanya bisa mengangguk. Sungguh, Ningbin sudah punya pacar dan tidak bilang padaku. Kamu berapa umur? Aku mulai menjawab pertanyaan dari ayah Bai Ningbin. Pasti kamu sudah mengalami banyak kesulitannya. Ya, bisa dibilang begitu. Paman sangat lembut. Entahlah, apa kamu tidak merasa sedih beberapa hari ini? Tidak ada pertengkaran sih. Karena ini ulang tahun ayahku. Alasan ini agak dipaksakan. Kamu tahu, aku juga dulu anak yang tidak punya ayah dan ibu. Serius? Apa kamu diadopsi? Bukan. Ayahku muncul lagi. Aku juga tidak bilang apa-apa. Aku selalu berpikir seandainya dia tidak pergi waktu itu. Apa yang bisa ayah lakukan untuk menebusku? Rasa sakit itu semakin dalam. Apakah kamu menyalahkan orang tuamu? Aku tidak mau hidup dalam kebencian. Aku berpikir sejenak, lalu melanjutkan. Coba saja. Lalu, bagaimana aku yang ada dalam bayanganmu? Apa kamu bisa tersenyum meski kerja setiap hari? Aku lihat siapapun seperti berutang 2 juta padaku. Ya sudah, kamu kerja saja yang rajin. Bacakan aku cerita sebelum tidur, buat aku tidur. Ini juga termasuk lembur. Aku berlagak keras kepala sambil mulai mencari cerita sebelum tidur di Baidu. Dahulu kala ada gunung, di dalam gunung ada kuil. Ada seorang biksu tua dan seorang biksu kecil. Sambil membaca, kelopak mataku semakin berat, malam semakin dalam. Dalam mimpiku, aku mendengar suara Bai Ningbin. Sepertinya aku mulai menyukaimu. Bagaimana kalau kita coba pacaran serius? Tambah duit, 400.000. 400.000 bukan harga seorang pacar. 400.000 untuk jadi pacar itu merugikanmu. Menjadi kuda dan banteng, bagaimana? Jangan, masih bisa dinego, 350.000 juga oke. Kamu masih di sini? Sayang, halo, 100.000 jadi 30.000, bagaimana? Diam dan tidur. Dia mengeluh sambil memijat pinggangnya. Aku merasa pinggangku hancur. Bukankah aku khawatir kamu jatuh? Kalau begitu, aku tidak akan memelukmu lagi. Jangan, jangan, jangan. Ini untuk kompensasi. Seketika aku merasa bersemangat. Kamu tidak boleh menilai aku, kakak perempuan juga suka adik laki-laki. Kenapa tidak? Aku merenung. Memang tidak ada yang tidak berani kamu pikirkan. Di kelas hanya ada satu tempat yang terkendali. Mereka melihatku dengan wajah penuh kekecewaan. Mungkin mereka salah paham. Akhirnya melewati 2 jam. Mari kita bicarakan. Kamu seperti ini bisa tersesat. Hentikan, 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 aku buru-buru memotong. Setelah dia mabuk, aku mengantarkannya pulang. Serius? Aku nggak percaya. Kok bisa sukarela sih? Jangan omong ngaco. Aku nggak ada. Aku semakin mahir bermain peran sebagai pacar. Aku sudah tahu semuanya dengan jelas. Aku memberikan semua yang aku miliki. Aku juga bertaruh. Memberi dia kebebasan yang cukup. Tapi dia biasanya mengeluh kebebasan yang aku kasih terlalu banyak. Aku juga pergi ke villa miliknya. Tapi semua usaha itu nggak sia-sia. Aku benar-benar terlibat dalam hidupnya. Aku hampir lupa bahwa aku tidak punya rumah untuk kembali. Jadi aku justru dibawa serta. Kembali muncul lagi. Memandang dengan penuh sindiran. Bagaimana? Kalau ada yang mau diomongin, bilang aja. Aku memeluk pinggangnya. Lemak di perutmu lucu juga. Ya, kamu sudah cukup meraba-raba? Sepertinya mobilnya mogok. Aku langsung beradaptasi. Kamu tunggu pelan-pelan. Kami pergi duluan, ya. Aku diam-diam terlintas satu kalimat. Pacar saya sepertinya agak tampan, pergi ke villa sama Bai Ningbing. Kami berdua duduk di karpet kamar tidurnya dengan sekantong camilan, streaming pakai ponsel. Mulai nonton film horor, dia pemalu tapi suka nonton. Belum setengah jam. Dia udah nyelonong ke pelukan saya. Gemetar. Saat lagi seru-serunya nonton horor, chat warning berkeliaran di layar. Bai Ningbing menggenggam tangan saya, menatap layar dengan serius, siap menghadapi momen teriakan. Tiba-tiba, WeChat-nya berbunyi dengan 2 pesan. Saya harap kamu bisa datang menjagaku. Suasana jadi aneh, saya hanya menatap pesan itu, sampai wajah hantu di layar pun terlupakan.
Setelah beberapa saat, saya memikirkan uang di rekening saya, berdebar-debar untuk berbicara. Bagaimana kalau saya pergi ke rumah sakit buat jagain sahabatmu ini? Bai Ningbing langsung lepas pegangan tangannya. Baiklah. Dia menatap saya dengan sedikit dingin. Siapkan semuanya untuk besok, kamu pergi ke rumah sakit untuk melayani dia. Kalau tidak, saya khawatir kamu jadi tidak tenang dengan uang itu. Oh baik, saya akan siapkan sekarang. Saya diam-diam pergi ke mall, beli beberapa kebutuhan hidup, sambil beli-beli. Kepala saya mulai pusing, saya bahkan tidak tahu apa yang saya beli. Membawa beberapa barang yang tidak tahu itu apa. Duduk terdiam di mall yang ramai, tiba-tiba wajah Fang Yuan dan Shen Youchu muncul di pikiran saya. Kakak, saya tersadar. Ini apa? Dia melihat tumpukan barang di tangan saya. Dengan tidak fokus, saya menjelaskan, bukan. Ini untuk sahabat saya yang baik. Chen Ze dirawat inap. Kepala saya mulai pusing kembali. Bukan mereka, dia pacarnya Bai Ningbing. Tapi kamu kan pacarnya dia? Putus. Tidak putus. Saya harus ke rumah sakit untuk jagain pacar dia yang lain. Shen Youchu tampak bingung, menghibur saya dengan kata-kata yang tidak jelas selama setengah jam. Emosi saya mulai stabil. Setelah hening, Shen Youchu dengan hati-hati menatap saya. Apa perasaanmu lebih baik? Saya menunduk, merasa canggung dengan apa yang baru saja saya katakan. Untung saja Shen Youchu tidak bertanya lebih lanjut. Dia hanya berjalan di samping saya. Saya antar kamu pulang, tanya dia. Tidak usah. Saya menatap sosok yang lewat di kejauhan. Sepertinya Bai Ningbing. Fang Yuan. Saya tersadar kembali. Lampu jalan berwarna kuning hangat menerangi wajah Shen Youchu, membuat dia terlihat lebih lembut. Kalau Bai Ningbing tidak cocok, kamu bisa pertimbangkan saya. Saya menunduk, memandang barang-barang di kaki, menggigit gigi dan berkata, sebenarnya Bai Ningbing baik banget sama saya. Meskipun dia minta saya jagain selingkuhannya, tapi dia baik. Atau mungkin bukan baik, tapi istimewa. Shen Youchu tersenyum dengan hormat. Saya menghargai pilihanmu, dia sepertinya selalu seperti itu. Tapi, emosi yang tiba-tiba muncul dan tak terkendali tadi membuatku menyadari bahwa aku mungkin sudah berpura-pura baik pada Bai Ningbing. Jadi, tentang uang ini, aku bisa bilang aku lebih tenang menerimanya. Aku melihat bulu matanya yang hitam, sedang pagi hari. Tanpa sadar, aku menatapnya tertegun. Aku menarik napas dalam-dalam. Mungkin tadi aku merasa hancur karena di dalam hati ada sudut yang menyimpan harapan, tiba-tiba runtuh. Keesokan harinya, aku datang pagi-pagi. Membawa banyak barang hingga ke depan kamar, Bai Ningbing berhenti langkahnya. Silakan masuk dulu, aku akan kembali sebentar lagi. Kenapa kamu? Ningbing mana? Hatiku terasa asam. Hai, aku menyapanya tulus, lalu mulai menuangkan air panas untuknya. Biarkan aku merawatmu dulu. Jangan, taruh saja di sini. Tak apa-apa. Lah, udah. Aku sama sekali tidak rugi. Gimana? Masih merasa sakit? Tidak sakit lagi, sayang. Dan ini tidak menghalangiku untuk mengajarimu. Aku baru siap-siap. Kamu memang hebat. Aku kan sudah datang. Lagi pula, dia sangat ingin merawatmu. Aku bingung. Ini sepupuku. Ini kakak iparku. Aku ada di sini, Bai Ningbing pulang ke rumah. Kamu mainin aku, Bai Ningbing memukul tanganku. Gimana aku bisa mainin kamu? Bukankah kamu mau melayani dia? Aku bawa kamu ke sini. Ada masalah? Kamu tahu banget, aku pikir itu milikmu. Milikku yang mana? Kamu masih bisa salah paham tentang apa? Lagi pula, aku datang untuk menjelaskan. Bukankah kamu sudah dijelaskan oleh Shen Youchu? Ya sudah, kamu bos. Aku tidak mau ribut. Aku mendorongnya dengan kesal. Aku tidak mau jadi bosmu lagi. Bagaimana kalau kita tukar sertifikat pernikahan? Bisa. Impian yang indah. Lagi pula, setiap bulan 200.000, aku bisa jadi bosmu selama 20 atau 30 tahun. Tapi tetap saja, harus berhati-hati. Kamu belum lulus, belum mulai kerja. Siapa tahu di masa depan, aku bisa lebih kaya dari kamu. Kalau begitu, aku mau status sebagai pacar. Kamu kan sudah jadi pacarku? Jangan yang mini. Aku mau yang benar-benar, seperti sentuhan hangat yang jatuh. Otakku kosong. Entah sudah berapa lama, aku kembali sadar. Kamu serius? Baiklah, kita lanjut. Dia tidak pergi ke perusahaan paman, tapi bekerja sebagai pengembang perangkat lunak. Untuk itu, keluargaku memutuskan biaya hidupnya. Buff keberuntunganku tiba-tiba aktif lagi. Tabunganku meningkat berkali-kali, sambil ujian pascasarjana dan menyewa. Bai Ningbing memang mendapatkan keuntungan, tapi jelas tidak sebanyak itu. Aku malah lebih kaya dari Bai Ningbing. Malam perayaan 2 tahun pacaran, dia tampak sangat murung. Apa yang harus kita lakukan? Aku mengangguk. Kalau gitu, saya tidak akan mengembangkan perangkat lunak, saya pulang aja mewarisi perusahaan.
Ngapain? Banyak harta warisannya? Saya bingung, ya udahlah, anggap aja kamu pacar saya. Nanti saya jadi bosmu. 2 tahun lagi kalau kita masih bersama, kita daftar nikah. Gimana? Sejak saat itu, dia jadi lebih serius. Lihat sikap saya ini. Jauh lebih serius daripada yang kamu lakukan. Ternyata, bukan saya satu-satunya yang gak bisa pacaran. Hari ini saya bahkan cari di Baidu tentang cara menggoda pacar. Bikin saya mau posting di media sosial. Pertama kali menunjukkan kasih sayang, agak tegang. Ketemu Fang Yuan. Aneh banget, Fang Yuan ternyata potong rambut pendek. Keren, keren, keren. Sebelumnya mood saya jelek. Jadi buat saya kesal. Lagi-lagi, begitu ketemu saya, dia pakai kacamata hitam. Udah, cukup. Begitu menyentuhnya, saya udah gak marah lagi. Pengen nyatakan perasaan. Yah, mending persiapkan mental dulu. Makan enak. Sebenarnya, saat Fang Yuan tidak bekerja. Suka banget. Bagus banget. Udah, jangan dilihat lagi. Fang Yuan, tolong izinkan saya lihat diari kamu. Ya. Nggak mungkin. Semoga Fang Yuan dan Bai Ningbing